Halo para kaum relawan yang tidak pernah pacaran karena selalu ditolak kiri kanan. Selamat datang di channel X Movie. Di channel ini kita akan membahas alur cerita film-film seru dan menegangkan. Sehingga bagi teman-teman yang mau streaming tapi nggak punya kuota, mau jalan sama pacar tapi pacar juga nggak punya, mau ke kamar mandi tapi sabun habis, bisa mampir di channel ini dan nonton alur cerita film-film seru. Setelah sekian lama Mimin selalu membahas tentang film-film bergenre horor, kali ini Mimin mau bergeser sedikit guys untuk membahas film bergenre lain, soalnya bosan juga kalau horor melulu. Oke, jadi kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film bergenre action yang berjudul Bright, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mendapatkan rating 6,3 di IMDb dan sempat masuk dalam nominasi film Best Makeup pada ajang Circuit Community Awards. Film ini disutradarai oleh David Ayer dan dibintangi oleh aktor Hollywood ternama Will Smith dan juga Joel Edgerton. Alur ceritanya sendiri berkisah tentang di mana dunia ditinggali oleh beberapa ras yang berbeda, yaitu ras elves, ras orcs, dan ras manusia yang hidup berdampingan. Namun karena ketidakseimbangan dan adanya intimidasi antara ras, sehingga ketidakstabilan terjadi. Untuk alur ceritanya sendiri berfokus kepada dua orang polisi yang berasal dari ras manusia dan ras orc, di mana mereka berusaha untuk mencegah Raja Kegelapan bangkit agar dunia tidak hancur. Bagaimanakah kisahnya? Oke, daripada penasaran, mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang petugas kepolisian bernama Daily Ward atau disapa Ward sedang berpatroli bersama rekannya Nick Jacoby atau biasa dipanggil Jacoby. Jacoby merupakan polisi orc pertama di dunia. Saat Jacoby membeli sesuatu, tiba-tiba gangster orc muncul dari toko dan menembak Ward dengan senjata. Beberapa waktu kemudian, Ward sudah kembali pulih dan selamat dari maut yang hampir merenggut nyawanya, dan ia kembali siap untuk bertugas. Saat berbincang dengan istrinya, ia melihat video yang membahas tentang rekannya Jacoby, yang dianggap pengkhianat oleh ras mereka sendiri karena telah bergabung di kepolisian. Ras orc sendiri merupakan ras yang tergolong anarkis, yang kebanyakan dari mereka bergabung dalam gangster dan pelaku kriminal. Istri Ward tidak menginginkan jika ia masih bekerja sama dengan Jacoby karena ia takut jika suaminya kembali mengalami hal yang buruk. Dan semenjak kejadian itu, Ward sudah tidak menginginkan Jacoby menjadi rekan kerjanya lagi karena dia menyalahkan Jacoby sengaja melepaskan pelaku yang menembak Ward karena pelakunya satu ras dengannya. Sesaat kemudian, Ward dan Jacoby segera berangkat ke kantor. Sesampainya di sana, Ward disambut oleh teman-temannya sesama polisi. Saat akan turun ke lapangan, ia dan Jacoby kembali ditunjuk menjadi rekan. Namun Ward meminta kepada Sersan Ching agar memisahkannya, namun permintaannya ditolak. Kemudian Ward dan Jacoby menuju pusat kota untuk menangani sebuah masalah. Setibanya di sana, mereka langsung mengamankan seseorang yang perawakannya seperti orang gila dan berbicara yang tidak masuk akal. Mereka pun menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Dalam perjalanan, orang itu mengatakan sesuatu dengan menggunakan bahasa orc yang hanya dimengerti oleh Jacoby. Dia mengatakan bahwa dia memiliki pesan dari sebuah organisasi bernama Shield of Light. Dia mengatakan bahwa Ward adalah orang yang telah diberkati, namun Jacoby hanya mengabaikannya. Scene kemudian berpindah di mana Ward didatangi oleh Kapten Perez, bersama dengan dua orang yang memerintahkan Ward untuk menyuruh Jacoby mengakui bahwa dia membiarkan orc yang telah menembaknya lolos, agar Jacoby dipecat dari jabatannya sebagai polisi. Dengan rasa ragu, Ward pun menyetujuinya. Di tempat lain, orang yang ditangkap oleh Ward dan Jacoby tadi ternyata bernama Serling. Dia didatangi oleh dua orang yang berasal dari Magic Task Force atau agen federal magis. Dia kemudian diinterogasi dan menanyakan tentang kelompok Inferni atau ras elves yang menjadi pengkhianat. Serling mengatakan kepada mereka bahwa para Inferni akan menghancurkan dunia dan membangkitkan kembali Raja Kegelapan seperti saat 2000 tahun yang lalu, dengan cara mengumpulkan 3 tongkat sihir yang disebut sebagai wand. Dan tongkat sihir ini hanya dapat digunakan oleh seorang Bright atau orang pilihan yang hampir sepenuhnya berasal dari ras elf. Kemudian salah satu dari agen menunjukkan foto pemimpin Inferni yaitu Layla kepada Serling. Dan Serling mengatakan bahwa ia adalah seorang Bright dan memegang salah satu dari wand. Dan ia sedang memburu saudaranya yang berkhianat dari Inferni. Kembali di mana Ward dan Jacoby sedang berpatroli malam. Terlihat Ward sedang berusaha membuat Jacoby mengakui kesalahannya atas kejadian tersebut. Namun tiba-tiba ada perintah yang mengharuskan mereka untuk pergi ke suatu tempat. Setibanya di sana, mereka langsung ditembak dari atas rumah.
Saat berhasil melumpuhkan si penembak, mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan mayat yang terlihat seperti dibakar hidup-hidup, dan menemukan Tika atau anggota Infernity yang berkhianat tadi, yang ternyata memiliki tongkat sihir itu. Ward kemudian memanggil Sersan Ching dan polisi lainnya sehubungan dengan tongkat itu. Namun, para polisi itu malah menginginkan tongkat itu untuk diri mereka sendiri, dan mereka memerintahkan Ward untuk membunuh Jacoby atau dia juga akan mati. Ward pun keluar untuk melakukan perintah yang diberikan. Saat menodongkan senjata ke arah Jacoby, Ward masih menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika dia tertembak. Jacoby pun mengakui bahwa dia membiarkan si penembak kabur, tapi itu karena dia kehilangan jejak saat di tengah keramaian. Dia pikir dia memojokkan pria itu di sebuah gang, namun itu hanya anak orc dan bukan si pelaku penembakan. Mengetahui bahwa petugas manusia akan membunuh anak itu di tempat, Jacoby pun membiarkannya kabur melalui tangga darurat. Beberapa saat kemudian, Sersan Ching dan para petugas keluar. Ward berputar dengan cepat dan menembak mereka semua. Saat ingin pergi, mereka didekati oleh sebuah geng yang dipimpin oleh Poison, yang sedari tadi mengintai mereka. Dan dia mengetahui tentang tongkat sihir itu dan menginginkannya untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa berjalan kembali. Namun mereka tidak memberikannya dan langsung melarikan diri. Sontak anggota geng itu mengejar mereka dan kembali terjadi aksi kejar-kejaran yang pada akhirnya mereka berhasil lolos. Ward, Jacoby, dan Tika berjalan melewati sebuah klub di mana para orc sedang berpesta. Tiba-tiba Poison dan gengnya menemukan mereka kembali dan sekali lagi mengancam mereka untuk menyerahkan tongkatnya. Tapi tak disangka-sangka, Layla dan anggota Infernity lainnya muncul membantai Poison dan gengnya. Aksi baku tembak pun terjadi, memaksa ketiganya untuk kembali berlari. Di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh sekelompok gangster orc. Mereka dipukuli dan dibawa ke markas para orc. Di sana ada pemimpin mereka yang bernama Dorgu. Ternyata dia juga menginginkan tongkat itu. Namun mereka menolak untuk menyerahkan tongkatnya. Dorgu kemudian menembak Jacoby dan membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Tika yang ternyata juga seorang Bright menggunakan tongkat sihir itu dan membangkitkan kembali Jacoby. Para orc yang ada di situ sontak berlutut di depan Jacoby. Mereka percaya bahwa dia adalah salah satu orang yang dibicarakan dalam ramalan itu. Tika kemudian menjelaskan kepada Ward dan Jacoby bahwa dia mengambil tongkat itu dan lari dari Infernity karena dia tahu Layla ingin membangkitkan kembali Raja Kegelapan. Karena efek dari menggunakan tongkat itu, Tika terluka dan sekarat. Kemudian ia mengatakan satu-satunya tempat untuk menyembuhkannya adalah Shield of Light, di mana terdapat sebuah pohon suci. Mereka pun membawa Tika ke tempat itu, namun Layla dan para anggota Infernity lainnya muncul dan mereka pun bertarung. Ward dan Jacoby bersusah payah untuk melawan para Infernity yang memang kekuatannya lebih di atas dari mereka. Saat berhasil mengalahkan para Infernity, mereka kemudian membawa Tika ke dalam kolam di bawah pohon suci. Tetapi Layla sang pemimpin Infernity kembali muncul dan berhasil mendapatkan tongkatnya kembali. Saat Layla ingin membunuh Tika dengan tongkat itu, Jacoby dengan sigap menembaknya dan tongkat itu terlempar ke arah Ward. Karena tidak ada pilihan lain, Ward pun nekat mencoba menggunakan tongkat itu dan ternyata ia berhasil membakar Layla, yang berarti Ward juga merupakan seorang Bright seperti yang diramalkan oleh orang yang mereka tangkap tadi. Dalam keadaan terluka, mereka berusaha keluar dari rumah itu yang sudah mulai terbakar. Ward yang sudah kehabisan tenaga akhirnya diselamatkan oleh Jacoby. Dan para agen Federal Magis yang datang terlambat sudah menunggu mereka di luar. Di adegan terakhir terlihat Ward dan Jacoby diberi penghargaan atas kepahlawanan mereka. Istri Ward dan juga anaknya ada di sana. Sementara Ward dan Jacoby melihat ke arah Tika sedang berjalan di antara kerumunan. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi sekian dulu pembahasan film kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Silahkan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Mohon maaf jika Mimin ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman semua. And see you next time.